Bisa kita mulai Ustaz? نعم تفضل. Nah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal السلام. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pada hari ini kita kembali dikumpulkan dalam satu kajian ilmiah untuk kajian mengenai kitab Jamil Ulumul Hikam. Dan insya Allah telah berada bersama kita Al-Ustadz Septian Faisal Miftah Hafidhahullah Ta'ala. Dan di pertemuan ini kita akan melanjutkan dari kajian yang sudah kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya. Insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenai rincian dari eh, niat beribadah kepada selain Allah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian dan seperti biasa, barangkali untuk disiapkan catatan dan nanti siapkan pertanyaan di akhir kajian. Tafadhol Ustadz untuk memulai kajiannya. Uh, nah, tafadhol Ustadz. طيب جزاك الله خير بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum, ya, peserta bumi mengaji dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullahu. Alhamdulillah, ya, kita dimudahkan Allah, ya, untuk kembali mentadaburi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama, ya, khususnya di sini adalah oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Kita masih hadis, yaitu hadis yang pertama yang berkaitan dengan niat, ya. Di di mana hadis yang masih kita bahas adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih, ya. Dan kita terakhir sudah masuk penjelasan tentang macam-macam atau perincian, ya, orang-orang yang eh, beramal kepada selain Allah, ya, yaitu amalan yang dia lakukan tapi amalannya itu amalan bukan karena Allah, ya. Karena pada pertemuan yang awal, ya, kita sudah sebutkan bahwa makna innamal a'malu binniyat, ya, bahwasanya maknanya adalah secara umum itu mencakup semua tujuannya, semua amal, dan secara khusus yang maksudnya adalah amalan untuk akhirat, ya, karena Allah atau bukan karena Allah. Kemudian Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala membagi
amalan-amalan yang bukan karena Allah ya. Yang pertama beliau mengatakan fataratan yakunu riyaan mahdo ya. Terkadang amalan itu bukan karena Allah, memang murni riya, dan ini adalah amalan orang-orang munafik i'tiqadi ya, yang tidak mungkin orang-orang beriman semua amalannya riya ya. Nah, adapun orang-orang beriman terkadang memang amalan orang beriman itu bercampur dengan riya ya. Nah, kalau amalan ini bercampur dengan riya dan riyanya itu dari awal, dari niat awalnya memang dia riya, maka eh, dalil-dalil menunjukkan bahwa amalannya itu terhapus ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila amalannya itu riyanya itu datangnya kemudian ya, eh misalkan di awalnya dia ikhlas karena Allah, tapi kemudian di tengah perjalanan bercampur dengan riya, maka apabila riya ini dia lawan, ya para ulama sepakat bahwa eh, amalannya tidak dihapus. Tetapi kalau riyanya ini terus berlanjut sampai dia selesai, maka para ulama khilaf. Ada yang mengatakan terhapus semuanya, ada yang mengatakan eh, yang ikhlasnya tidak terhapus, yang riyanya dihapus ya. Kemudian Ibnu Rajab Hambali juga rahimahullah taala menyebutkan tentang amalan yang diniatkan bukan selain Allah tetapi bukan ria. Contohnya ingin mendapatkan eh, kenikmatan dunia ya, ingin mendapatkan harta atau ingin mendapatkan kedudukan atau yang lainnya, yang itu bukan asal atau bukan usul dari niat di awal dia melakukan, maka dijelaskan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala ya, ada dalil yang menyebutkan berkurang pahala amalannya, ada yang menyebutkan tetap sempurna karena dia berharap maslahat dunia dan berharapnya hanya kepada Allah, itu tidak mengapa ya, karena ada juga dalil-dalil yang menyebutkan tentang tidak mengapanya hal tersebut selama niat asalnya adalah dia karena Allah, tetapi ada terbesit keinginan-keinginan mendapatkan maslahat dunia, dan maslahat dunia itu juga diharapkan dari Allah untuk kehidupan dunianya ya, dengan cara yang halal tentunya ya, yang disyariatkan, maka itu tidak mempengaruhi niat dia karena Allah ya. Dan amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah ya, ibadah seperti berjihad ya, karena contohnya di sini adalah berjihad, tetapi di dalam peperangan tersebut ada keinginan dia mendapatkan gonima misalkan, ya, mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan hasil dari harta-harta tersebut, dan dia ingin mendapatkan itu untuk kemaslahatan hidupnya ya, dan itu hanya sekedar apa namanya lewat ya, maksudnya di hatinya keinginannya, bukan niat utamanya. Niat utamanya dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak membatalkan amalnya, bahkan sebagian ulama menyebutkan pahalanya tetap disempurnakan ya. Tergantung nanti besar atau tidaknya keinginan dia terhadap dunia tersebut ya. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut yang mengetahui tentang niatnya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya beliau menyebutkan amalan yang ikhlas, kemudian dia mendapatkan pujian dari orang. Kemudian dia senang dengan pujian itu. Ya, apakah ini termasuk amalan bukan karena Allah, atau apakah ini termasuk nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan ya, beliau mengatakan fa amma idza amila al-amala lillahi khalisan. Apabila seseorang beramal karena Allah dan dia ikhlas, beramalnya ini ikhlas. Summa alqallahu lahu sana'al hasan. Kemudian Allah memberikan kepada dia pujian yang baik fi qulubil mu'minin bidzalika, di hati orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman dengan amalan dia semuanya memujinya. Ya seperti sederhananya kita ketika melihat guru-guru kita ya, ulama-ulama kita, mereka tetap istiqomah, mereka membantah ahlu bid'ah misalkan, terus mereka terus eh, berdakwah di atas sunnah ya, terus mereka di atas jalan yang benar, kemudian mereka menafsirkan Al-Quran, mereka juga eh,
menjelaskan syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang ingin merusak ya Islam ini ya, dengan pemahaman yang batil, maka kita memujinya, kita senang ya, kita pun bahagia dengan perbuatan para ulama tersebut, sehingga apakah ini pujian manusia kepadanya ini akan mempengaruhi amalan dia di sisi Allah, maka beliau mengatakan fafariha bifadlillah wa rahmatihi wastabsyara bidzalika lam yadurruhu dzalika. Apabila dia berbahagia dengan karunia Allah dan rahmat Allah ya, dan dia merasa gembira mendapatkan kabar gembira, maka itu tidak memudaratkan amalan dia. Artinya amalannya tetap sempurna dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pujian tersebut merupakan kabar gembira yang Allah segerakan untuk orang-orang beriman ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Zar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang beramal, amalannya karena Allah, dari amalan-amalan yang khair, yang baik, wa yahmaduhun nasu alaihi. Ternyata manusia memuji orang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman ya. Jadi ini adalah apa namanya? Tidak memudaratkan ya. Yaitu ketika seseorang beramal karena Allah, ikhlas karena Allah lalu dipuji, ya, maka mudah-mudahan pujian itu adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada eh, apa namanya kepada kepada dirinya ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malul amala fayusirruhu." Ada seseorang yang beramal lalu dia sembunyikan amal itu. Fa idza tuli alaihi ajabahu. Tiba-tiba amalan yang dia sembunyikan ini ditampakkan Allah gitu. Maksudnya dilihatkan, orang lain jadi tahu gitu. Padahal dia udah berusaha menyembunyikan. Kemudian dia pun merasa senang gitu. Ada perasaan senang. Tapi niatnya sudah ikhlas. Nah, apa kata Nabi SAW? Lahu ajron. Orang ini dapat dua pahala. Yang pertama, ajrus sir. Pahala dia menyembunyikan amalannya. Yang kedua ajrul alania. Pahala ditampakkan amalannya sehingga itu menyenangkan dirinya. Kita kan kalau kebaikan kita, orang ria itu kan ingin dilihat orang kebaikannya. Nah, beda dengan orang ini. Niat awalnya dia ikhlas. Karena dia berusaha ikhlas, dia menutupi amalnya. Tapi qadarullah, ya, dengan cara Allah, Allah tampakkan kebaikan dia. Seperti perbuatan-perbuatan para sahabat, para ulama yang kita mendapatkan asar-asarnya dari mereka, yang mereka perbuatannya itu nggak nggak ketahuan sebenarnya, tapi Allah ingin menjadikan contoh ya buat kita, sehingga kita jadi tahu ya bahwasanya ada orang-orang soleh dulu yang amalannya seperti seperti itu ya. Apa ada eh, dahulu ya seorang tabi'in Muhammad ibn Mukandar ya, rahimahullah taala, saat terjadi kemarau di musim saat terjadi kemarau di kota Madinah ya, kaum muslimin doa salat istisqa minta hujan. Ternyata nggak diturun-turunkan hujan, nggak dikabulkan ya. Tiba-tiba ada seorang yang orang biasa, nggak terkenal ya, orang biasa, Qiyamul Lail ya, di masjid dia doa, ya Allah, kaum muslimin sudah berdoa nggak engkau kabulkan, hari ini aku berdoa ya Allah turunkan hujan untuk mereka. Muhammad Ibnul Mukandar rahimahullah taala di belakang dia dengar doa dia, kaget gitu. Orang ini ya kayak pede banget gitu. Ternyata setelah dia doa, nggak lama dia doa langsung hujan lebat gitu. Maka dia penasaran dengan orang ini. Nah, orang ini ingin menyembunyikan amalnya karena di malam hari saat itu ya gelap, ya nggak ada yang tahu, dan dia nggak mau show up, nggak mau ngasih tahu kalau dia yang berdoa.
Besoknya di di istilahnya diikuti ya oleh Ibnul Mukandar rahimahullah taala ke rumah dia. Habis itu dia lihat, oh ternyata dia cuma tukang bikin sepatu. Setelah itu dia datang, ditanya, kamu Ibnul Mukandar ini ulama besar ya, ulama besar di kota Madinah terkenal. Datang ke rumah tukang sepatu ini yang doanya dikabulkan Allah. Tukang sepatu ini kaget, kamu mau ngapain, Syekh ya, ya apa namanya, eh mau saya bikinin sepatu. Terus dia bilang, Ibnul Mukandar rahimahullah taala mengatakan, kamu kan orang yang doa malam waktu itu sehingga diturunkan hujan. Mendengar itu dia marah. Ya, bukannya dia senang, dia malah marah. Apa urusanmu? Dia bilang. Kalau kamu nggak ada urusan bikin sepatu, pergi dari rumah saya. Akhirnya Ibnul Mukandar pergi. Kemudian besoknya Ibnul Mukandar mau datang lagi. Ternyata orangnya sudah hilang, sudah nggak ada di rumah itu. Dia udah pindah. Ditanya pemilik rumah. Pemilik rumahnya pun kaget. Ada apa urusanmu dengan orang ini, wahai Ibnul Mukandar? Setelah bertemu denganmu, dia langsung membereskan semua barang-barang yang dia pergi dari sini. Kemudian dicari sama Ibnul Mukandar di semua kota Madinah, nggak ketemu. Ya, nggak ada satupun yang mengenal orang itu. Sampai sekarang dirahasiakan. Padahal doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kisah-kisah tentang keikhlasan kaum salaf, ya, salafus soleh yang mereka kisahnya itu dikisahkan oleh para ulama sehingga semua orang tahu gitu. Tetapi orangnya ikhlas, dia ingin menyembunyikan amalannya. Tetapi ternyata Allah ingin menampakkan amalan tersebut, ya. Taib. Kemudian setelah itu Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, inilah walinak tasir ala hadzal biqdar minal kalami alal ikhlasi war riya fa inna fihi kifayah. Kata beliau, eh, inilah yang kita sampaikan ya, ringkasan dari eh, pembahasan tentang ikhlas dan riya. Cukup, kata beliau, cukup segini. Padahal udah panjang banget ya, kita sudah berapa pertemuan. Wabil jumlah, kemudian beliau mengatakan, eh, fama ahsanu qawli Sahal ibn Abdullah At-Tustari ya. Sungguh betapa bagusnya, betapa indahnya ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau mengatakan, laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqa minal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam diriku melebihi dari ikhlas ya. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena apa? Ikhlas itu seakan-akan dia beramal nggak dapat apa-apa di dunia. Karena kan nafsu kita itu pengennya itu kalau melakukan sesuatu itu ada imbalannya. Tapi kalau ikhlas itu belum Allah sempurnakan di dunia ya. Kalau kita sholat kan nggak langsung dikasih gitu. Apa pahalanya yang besar. Makanya sangat butuh kepada pemahaman, kemudian keyakinan yang kuat, kemudian keyakinan terhadap janji-janji Allah, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga ikhlas itu bisa bisa tumbuh ya di dalam hati seorang hamba. Kemudian beliau membawakan perkataan Yusuf ibn Husain Ar-Razi, "A'azu syai'in fid dunya al-ikhlas." eh Sesuatu yang paling mulia di dalam dunia ini adalah keikhlasannya. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'an qalbi wa ka'annahu yambutu fi ala launin akhar. Betapa sering kata beliau nih, kata Yusuf ibn Husain ya Razi ya, rahimahullah taala, aku melawan riya, dan berapa sering aku melawan itu dan aku kalahkan ria itu dalam hatiku, tetapi terkadang dia tumbuh dalam bentuk yang lain, ya, tumbuh dalam bentuk yang lain. Bahkan seakan-akan dia ikhlas, ini ternyata bentuk dia meriak. Gitu. Bisa jadi orang itu memperlihatkan riaknya dengan cara dia seperti orang yang ikhlas. Ya, saya ini ikhlas, saya ini ikhlas gitu. Padahal dia dalam hatinya, dalam apa bisikan yang lain, dia itu ingin memperlihatkan saya ini seperti orang ikhlas loh. Padahal dia ria itu ya. Jadi banyak jenis-jenisnya, dan makanya kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ria yang selalu tumbuh di dalam hati kita ya. Berkata Ibnu Uyainah rahimallahu taala, kana min du'ai Muntarif ibn Abdullah, di antara doa Muntarif ibn Abdullah ya, radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu summa uttu fihi. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas
taubat yang pernah aku lakukan, kemudian aku kembali lagi melakukan kesalahan tersebut. Wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi, tsumma lam afilaka bihi. Dan aku ya Allah mohon ampun ya. Aku telah atas amalan yang aku jadikan untukmu dalam diriku, tetapi tidak aku tunaikan sepenuhnya. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah bahwa aku menyangka bahwa aku sudah ikhlas ya, mengharapkan wajahmu dalam beramal. Fakhalata qalbi minhu ma qad alimta, tetapi terkadang masuk di dalam hatiku sesuatu yang hanya engkau mengetahuinya ya Allah. Ya, diriwayatkan Abu Nuaim dalam Hilya. Taib, ini adalah tentang riya dan ikhlas yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala. Kemudian beliau membawakan perincian niat yang disebutkan maknanya oleh para fuqaha. Sebagaimana di awal-awal penjelasan beliau ya jemaah rahimahullah rahimakumullah, Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala membawakan pengertian niat itu eh, ada dua ya disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, makna yang pertama bahwa niat itu innamal a'malu binniyat, niat itu adalah maksudnya apa? Niat karena Allah atau tidak karena Allah. Kemudian yang kedua, niat menurut para fuqaha. Ya, menurut para fuqaha niat itu adalah membedakan amalan ya, membedakan amalan yang wajib, yang sunnah, kemudian amalan apa namanya yang mubah atau ini adalah ibadah. Beliau mengatakan wa amman niyatu bil ma'na alladhi yadhkuruhu al-fuqaha, adapun amal yang disebutkan maknanya menurut para fuqaha, wa anna tamyizal ibadati minal adat, yaitu dia membedakan antara ibadah dan kebiasaan, atau tamyizul ibadati ba'du wa bi ba'din, atau membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, jadi sekarang niat menurut para fuqaha ya, tapi insya Allah kita akan meringkas saja ya, tidak sampai detailnya karena permasalahannya nanti beliau akan sebutkan banyak permasalahan-permasalahan fikih yang ini sebenarnya kita masuk apa namanya perlu diperjelas atau diperinci lagi pada bab fikih sebenarnya. Tapi seperti contohnya kata beliau, fa'inal imsaka anil akli wasyurbi, karena terkadang orang nggak makan atau nggak minum, ya kautaratan himyatan. Terkadang dia melakukan itu karena ingin diet misalkan atau ingin menjaga dirinya aja, nggak mau terlalu banyak lemak, nggak mau terlalu banyak apa kalori atau karbohidrat. Kadang kan kita gitu, saya menahan makan dan minum puasa misalkan orang itu untuk diet. Wataratan li adamil kudro alal akal. Tapi kadang juga orang itu nggak bisa makan karena memang dia nggak mampu makan gitu karena sakit atau karena yang lainnya. Wataratan tarkan li syawatin lillah. Tapi terkadang dia meninggalkan makan itu meninggalkan syahwat karena Allah. Seperti puasa, ya maka ketika seseorang ingin menahan makan dari pagi, misalkan dari subuh sampai malam, sampai maghrib ya. Nah ini kan yang membedakan apakah dia ibadah, apakah dia sesuatu yang mubah saja, apakah dia sesuatu yang tadi karena sakit nggak mampu makan, itu yang membedakannya adalah niat. Dan ini adalah niat yang disebutkan oleh para fuqaha ya, makna niat. Atau niat ini ya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau tadi antara ibadah dengan kebiasaan atau perbuatan-perbuatan mubah ya. Atau yang kedua, eh, perbuatan ini adalah satu ibadah dengan ibadah yang lain. Atau niat ini ya dia lakukan untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain ya. Maka kita itu kadang kan ngasih orang ya uang. Kadang karena memang kita bukan niat sedekah atau niat infak. Karena kita misalkan, oh ya dia kan ini misalkan dia sudah membawa membawa barang saya misalkan. Jadi sebagai bentuk ini aja lah bentuk bentuk jasa gitu. Atau kita memberi orang uang supaya dia nggak menyakiti kita. Wah ini orang nih kalau nggak dikasih duit nanti ngikutin kita terus nih. Ya udah kita kasih uang aja lah daripada dia nanti ngikutin kita terus marah-marah terus. Nah itu kan yang membedakan apakah ini sedekah, apakah ini apa namanya hadiah ya apa atau apakah ini hanya sekedar
eh, apakah ini sekedar menolak keburukan dia, itu niatnya ya. Makanya penting banget kita terus memperbarui niat kita ya. Puasa juga itu antara puasa nazar misalkan dengan puasa nazar yang wajib dan puasa yang sunnah, itu kan yang membedakannya niat. Puasa Senin dan puasa qadha, misalkan di hari Senin dia punya hutang puasa Ramadan. Nah, yang membedakan dia puasa qadha atau puasa sunnah itu niatnya. Atau ketika dia sholat sunnah 2 rakaat, yang membedakan apakah ini sholat fajar subuh misalkan atau sholat sunnah itu niatnya ya, niat dia saat ingin melakukannya. Nah, inilah pengertian niat menurut para fuqaha yang disebutkan oleh para fuqaha ya, yang dijabarkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala di dalam kitab beliau. Kemudian beliau memberikan contoh ya, contoh-contoh yang banyak yang seperti fikih niat sholat, kemudian niat puasa, begitu juga niat zakat, niat haji, dan juga tentang perceraian ya, tentang sedekah juga disebutkan, tentang toharoh juga bersuci, kemudian tentang apa namanya masalah kafarah al-yamin misalkan ya, tentang sumpah. Bahkan beliau membawa tentang niat dalam masalah iman, dalam masalah akidah, tapi beliau hanya menyebutkan eh wa mimma tadkhuluna fihi min abwabil ilmi, ya ini masailul iman ya. Dan di antara pembahasan niat ini juga masuk dalam masalah ilmu atau masalah iman. Tetapi beliau tidak menjelaskan karena ini bab akidah. Kemudian tentang niat sumpah, kemudian niat cerai ya. Oh, itu semua dijelaskan di dalam apa kitab beliau ini yang nggak akan kita perpanjang ya, karena memang banyak banyak banget dan ini bukan pembahasan kita karena ini lebih kepada pembahasan fikih sebenarnya. Sampai terakhir beliau membawakan ya di akhir pembahasan tentang niat ini adalah eh, tentang apa? Tentang niat itu tempatnya di hati. Ya. Beliau mengatakan di akhir tentang niat pembahasan fikih tadi, wa masailun niat al-muta'alliqatu bil fikih katsiratun jiddan. Kata beliau permasalahan niat yang berkaitan dengan bab fikih itu banyak banget. Wa fi madzakarna kifaya, yang kita sebutkan udah cukup kata beliau. Ya, banyak tadi kan tentang toharo, tentang sholat, tentang zakat tadi, tentang puasa, tentang haji, tentang talak, tentang kafarat yamin ya, tentang sumpah. Itu semua itu baru tujuh bab fikih yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala di awal bab beliau sudah sebutkan ya, bahwasanya innahu yadkhulu fi sab'ina baban minal fikhi. Sungguh masalah niat ini bisa masuk pada 70 bab dalam dalam masalah permasalahan fikih ya. Kemudian terakhir beliau mengatakan wan niyah, ini penting juga ya. Dan niat itu kata beliau, hiya qasdul qalbi. Dia adalah keinginan yang ada di dalam hati, tujuan yang ada di dalam hati. Wala yajibu talaffuz bima fil qalbi fi syai'in minal ibadah. Maka tidak wajib ya niat itu diucapkan, ditalafuz itu dilafazkan yang apa yang ada di dalam hati dari semua jenis ibadah ya. Wa kharaja ba'du ashabi Syafi'i lahu qaulan bi ishtirati talafuz bin niyatis shalah, bin niyati lis shalah. Dan sebagian Syafi'iyah, beliau sebutkan sebagian Syafi'iyah ada pendapat yang mensyaratkan harus melafazkan niat untuk sholat. Seperti yang kita ketahui secara ma'ruf ya, usolli sholatan apa gitu misalkan. Nah ternyata ini enggak ada. Beliau mengatakan wa ghallatahul muhaqqiquna minhum. Ini karena kesalahan pemahaman di kalangan mereka, di kalangan para ulama Syafi'iyah ya. Wakhtalafal mutaakhiruna, maksudnya kesalahan apa? Kesalahan dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Nanti akan disebutkan oleh beliau tentang kesalahan tersebut ya. Ini juga sesuai yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimallahu taala ya.
beliau menyebutkan, ya Imam Al-Mawardi, kata beliau, mahallun niyah wa huwal qalbu. Tempatnya niat itu di hati. Walidzalika summiyat bihi. Kenapa dia dinamakan niat? Ya, li'annaha taf'alu bi ana'a aduwi fil jasad. Karena dia termasuk yang lembut yang paling dalam di dalam jasad kita ya. Wa huwal qalbu, yaitu hati. Wa idza kana dalika kadzalika falahu salasatu ahwal. Maka ada tiga keadaan kata beliau ya. Taib. Ini beliau sebutkan dalam Hawi Al-Hawi Kabir ya. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala mengatakan, wala yu'lamu fi hadhil masail naklun khasun anis salaf. Dan permasalahan ini, permasalahan niat dilafazkan itu enggak ada dinukilkan secara khusus dari para salaf kita, dari para apa sahabat, para tabi'in ya. Wala an a'immat illa fil haji wahda, dan juga tidak disebutkan oleh para imam-imam ya fuqaha, kecuali yang memang satu yang dilafazkan, yaitu dalam haji. Itu pun bukan melafazkan niat, itu adalah apa talbiyah ihram ya, Allahumma labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan ya. Nabi SAW melafazkan ketika Nabi mulai sudah memakai ihram dan memulai masuk apa namanya idkhalu fi apa fil ihram ya, fi niatil ihramnya, sudah niat ihramnya di dalam hati, tapi itu adalah ucapan ucapan talbiyahnya ya, untuk khusus haji dan umroh ya. Sebagaimana Mujahid berkata, idza aradal hajja, jika ingin melakukan haji, yusammi ma yuhallu bihi. Hendaklah dia menyebut, yaitu ucapan apa namanya? Ucapan ihramnya itu, yaitu labbaik labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan ya. Baik, ini terakhir ya, terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, bahwasanya niat itu tempatnya adalah di hati, tidak perlu dilafazkan ya. Naam, sekarang kita masuk hadis yang kedua ya, dari syarah atau kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini syarah 50 hadis Nabi SAW dari hadis Arba'in ya. Baik, ana minta dibacakan hadisnya, tolong. Ada yang bisa membacakan? Kang Dani ya, Mas Dani, fadhol, tolong dibacakan hadis kedua, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطاع إليه سبيلا. قال صدق. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة الآلة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم.
قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه المسلم. آه demikian Ustaz. Baik, jazakallah khair, barakallah fikum. Ana mau bagikan layar itu bisa ya? Nah, Ustaz. Baik. Nah, selanjutnya eh, eh, penulis ya rahimallahu taala membawakan hadis kedua dalam hadis arba'in ini. Ini enggak keluar enggak ininya layarnya. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Hadis yang kedua yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, sama seperti hadis pertama. Cuma bedanya hadis yang kedua ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kalau yang pertama diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Adapun hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan ya tafarrada Muslim ya. Hadal hadis kata beliau tafarrada Muslim anil Bukhari bi ikhrajihi. Hadis ini adalah hadis eh, yang Imam Muslim ya meriwayatkan sendiri ya. Maksudnya hanya dikeluarkan Imam Muslim dari tidak dikeluarkan Imam Bukhari. Tapi nanti disebutkan ya Imam Bukhari mengeluarkan dari jalan Abdullah ibn Buraidah ini dari Yahya bin Ya'mar tentang ini nanti kisah atau hadis ini diriwayatkannya ya. Naam, kita bacakan saja ya. Dari Abdullah bin Buraidah dan dari Yahya bin Ya'mar, dia berkata, Yahya bin Ya'mar ya rahimahullah mengatakan, kana awala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Dahulu yang pertama kali ya yang berbicara tentang takdir. Maksudnya berbicara tentang takdir apa? Menafikan takdir, tidak beriman kepada takdir ya. Yaitu Qadariyah ya. Yaitu namanya Ma'bad al-Juhani di Basrah ya. Kemudian fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari ya. Kemudian aku pun akhirnya pergi bersama Humaid ya. Mereka berdua pergi untuk apa? Melaksanakan haji dan umrah, melaksanakan haji. Lalu kami mengatakan, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah SAW. Coba kita ketemu dengan salah satu sahabat Nabi SAW. Nah inilah dia ya, pentingnya kita itu bertanya kepada para ulama apabila kita ingin memahami agama ini ya, ingin memahami satu permasalahan, apalagi permasalahan yang sangat besar, masalah iman misalkan, masalah akidah, masalah takdir. Ya, apalagi sekarang ini ya permasalahan jihad misalkan kan berseliweran di mana-mana pendapat orang, fatwa inilah, pendapat ini, maka tinggalkan itu semua. Kita wajib bersama para ulama ya, ulama yang rabbani dan juga pemimpin kaum muslimin tentunya. Naam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kepada para ulama jika kamu tidak mengetahui. Kemudian akhirnya mereka pun ya bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Fa wafiqa lana Abdullah ibnu Umar dakhilan masjid. Lalu kami pun bertemu dengan Abdullah ibnu Umar masuk masjid. Kemudian aku pun ya beliau tadi ya bersama Humaid ya mendatangi Ibnu Umar. Kemudian mereka mendekatinya. Kemudian setelah itu mereka pun bertanya ya kepada Ibnu Umar. Apa kata beliau ini ya? Fakultu Aba Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman. Ini adalah kunyanya Ibnu Umar yaitu Abu Abdurrahman. Innahu qad zahara kibalana nasun. Sungguh telah muncul di tempat kami yaitu di Basrah ada orang-orang yaqra'unal Quran, mereka baca Quran. Wa yatakaffarunal ilma, dan mereka merasa ya mendapatkan banyak ilmu, merasa. Wa dzakara min sya'nihim, lalu disebutkan keadaan mereka. Kemudian wa annahum yaz'umuna an la qadra wa annal amra unuf. Dan mereka menyangka atau meyakini bahwasanya tidak ada takdir itu.
dan bahwasanya semua perkara itu terjadi dengan sendirinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak untuk mengatur hamba-hambanya kejadian yang akan datang, kejadian besok, itu nggak ada. Jadi Allah hanya mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Ya, ini maksudnya qadariyah itu ya. Jadi menafikan ilmu bagi Allah, menafikan apa kitabah, apa yang sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz itu dinafikan sama mereka. Karena kata mereka kalau Allah menetapkan takdir seperti itu nggak adil menurut akal mereka ya, menurut akal mereka yang lemah ya. Jadi diadukan kepada Ibnu Umar keyakinan qadariyah yang sesat dan menyesatkan ini tentunya ya. Kemudian faqal berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idzan lakita ulai." Kalau engkau menemui mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka. Ini fatwa langsung dari sahabat, "Ani bari minhum." Aku berlepas diri dari perkataan mereka, pendapat mereka, keyakinan mereka yang salah tentunya ya, yang menyimpang dari kebenaran. Wa annahum bura'a minni, dan mereka berlepas diri dariku. Artinya tidak diakui keyakinan mereka, keimanan mereka. Waladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi Abdullah ibn Umar yang bersumpah dengan Allah ya. Lau anna li ahadihim misla uhudi dhahaban fa'anfaqahu. Seandainya salah seorang mereka tadi yang menafikan takdir ya, yang tidak percaya kepada takdir, bahwasanya segala sesuatu ini terjadi dengan sendirinya atau Allah baru mengetahui apakah kita itu baik atau buruk setelah kita melakukan amalan tertentu. Jadi kalau kita sholat, Allah baru tahu kita itu baik. Gitu. Kalau kita bermaksiat, oh berarti Allah baru tahu kita itu buruk misalkan. Ini keyakinan qadariyah yang sesat dan menyesatkan ya. Apa kata Ibnu Umar? Kalau mereka infak sebesar emas, sebesar gunung Uhud, ya emas, mereka infak nih, misla Uhudin zahaban, sebesar gunung Uhud, infak emas, fa'anfaqahu, maqabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Enggak akan diterima Allah infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, jadi menafikan takdir berarti dia menafikan iman dia, sehingga infaknya tidak diterima. Kemudian berkata kepadaku, ayahku Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu taala kemudian membawakan hadis ini, menyampaikan hadis ini. Berkata kepadaku ayahku Umar bin Khattab, dia berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara hadis bitulihi. Maka disebutkan hadis yang panjang yang dibacakan oleh Mas Dani tadi yang di dalamnya ada tentang iman. Nabi SAW bersabda ketika malaikat Jibril bertanya fa'akhbirni anil iman, Nabi SAW mengatakan antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau wajib beriman dengan takdir baik yang buruk atau yang baik ya. Naam, ini adalah riwayat hadis ini ya. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril ya, hadis masyhur yaitu hadis Jibril yang sangat terkenal ya, hadis Jibril. Karena malaikat Jibril datang kepada para sahabat dalam bentuk manusia untuk mengajarkan agama. Ya, makanya semua penjelasan dalam hadis ini adalah pokok-pokok agama. Karena Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Karena dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian ingin mengajarkan agama kalian. Maka tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat itu semua adalah pelajaran-pelajaran akidah, apa keyakinan kita, kemudian amalan yang harus kita amalkan yang berkaitan dengan agama kita ya. Kemudian di riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari melalui jalan Sulaiman At-Taimi ya, dari Yahya bin Ya'mar, dan juga Imam Muslim mengeluarkan hadis ini melalui jalur ini, melainkan Ibnu Hibban membawa tambahan tentang Islam, yaitu wa tahujja wa ta'tamira, yaitu engkau berhaji dan engkau umrah, wa taghtasila minal janabah, dan engkau mandi janabah, mandi junub, wa antutimmal wudu, dan engkau menyempurnakan wudu, wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Jadi ada tambahan
di jawaban Nabi ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam. Tambahannya adalah umroh di sini, mandi janabah, menyempurnakan wudhu. Kemudian faida ana fa'altu dzalika fa ana muslim. Kemudian bertanya, apabila aku melakukan itu semua aku adalah orang Islam? Maka Nabi menjawab, "Na'am." Ya. Kemudian ada tambahan juga tentang iman ketika ditanya tentang iman, wa tu'mina bil jannati wal mizan, dan engkau wajib mengimani surga dan neraka dan mizan, ya timbangan di akhirat nanti. Wa qala fihi, dan dia berkata dalam masalah ini, fa idza fa'altu dzalika fa ana mu'min. Apakah kalau aku meyakini mengamalkan itu aku tersebut disebut orang beriman? Qala na'am. Iya, engkau orang yang beriman, ya. Na'am. Ini adalah eh, hadis tentang pokok-pokok agama yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Jibril ini, ya. Kemudian beliau membawakan riwayat-riwayat sama ini, ya. Ini riwayat-riwayat yang banyak yang berkaitan dengan eh, hadisnya. Kita langsung masuk apa itu Islam, ya. Karena dalam hadis tersebut Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengabarkan, ya, baina mananu julusun inda Rasulillah SAW, seketika kami duduk di samping Nabi SAW, ya, zata yomin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seseorang, ya. Syadidu bayadi thiyab, bajunya sangat putih, rapi, bersihnya. Kemudian syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam, mengkilap gitu, ya, rapih. Kemudian setelah itu eh, la na- la la yura alaihi atharus safar, enggak ada bekas-bekas tanda bepergian orang ini. Ya, kita tahu kan orang kalau lagi safar itu biasanya wajahnya berdebu, ya, apalagi safar di padang pasir kan, zaman dulu nggak ada AC kan, bajunya lecek itu, berminyak, oh pokoknya rambutnya keriting gitu, ya, namanya orang lagi safar, ya. Eh, udah pakai AC juga kalau kita naik kendaraan itu pasti kelihatan itu, ini orang ini habis perjalanan jauh, tapi ini nggak terlihat. Wala na'rifu minna ahadun, dan kita nggak kenal orang ini di kota Madinah, kami nggak ada yang kenal siapa orang yang tiba-tiba datang. Dan saat datang, dia langsung mendatangi Nabi SAW. Ya. Hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatai ila rukbatai. Tiba-tiba dia senderkan apa lututnya, kedua lututnya ke lutut Nabi SAW. Kayak sudah kenal banget gitu. Kayak kalau bahasa kita itu udah sok sok akrab banget, ya, langsung mendekati Nabi SAW. Kemudian wa doa kafai ala fakhidai, bahkan dia letakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Lalu dia pun bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku Muhammad, ya SAW, apa itu iman, apa itu Islam, ya, akhbirni anil Islam. Kemudian faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi menyebutkan tentang Islam. Maka Nabi mengatakan, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama, Islam itu adalah engkau syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, syahadatain. Jadi orang Islam itu wajib dia bersyahadat. Dan kita berapa kali Mas Dani bersyahadat sekali, apa sehari? Jemaah, kita wajib bersyahadat, ya. Setiap hari kita bersyahadat. Ada yang tahu antum kalau bersyahadat sehari itu berapa kali? Wajib, ya, hukumnya wajib bukan sunnah. Nah, berapa kali itu? Eh, berapa kali? Nah, jadi berapa tuh? 9. Nah, barakallahu fikum. Yang wajibnya itu adalah 5, ya, tasyahud akhir. Rukunnya, rukun afwan. Yang rukunnya itu tasyahud akhir, yang wajibnya tasyahud awal. 6, ya wajib. Ya, berarti 9-9-nya harus dibaca. Kita harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya. Kemudian sunnah-sunnahnya kapan kita disunahkan baca syahadat? Banyak, ya. Di antaranya, siapa yang tahu kita disunahkan baca syahadat itu pas kapan?
Naam, enggak kalau sholat tetap kalau namanya dia sholat dia rukun. Kalau nggak dibaca nggak sah ya. Berarti naam sholat sunnah kita membaca syahadatnya. Kemudian eh, saat kita zikir pagi dan petang itu kan ada syahadatnya. Ada asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan apa namanya la ilaha illallah wa la syarikalah ya lahul mulku wa lahul hamdu raditu billahi robba wa bil islami dina itu semua masuk ke dalam makna syahadat. Saat menjawab azan kita disunahkan juga membaca itu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajib apa namanya disunahkan kita menjawab azan itu kan ada syahadatnya ya. Taib, ala kulli hal, syahadat itu yang pertama ya. Dan syahadat itu ya maknanya adalah tauhid. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah, ikhlas, ya beribadah hanya kepada Allah, ya syahadat la ilaha illallah. Artinya kita benar-benar meyakini, kita menyaksikan, kita berilmu, kita mencintai, kita mentaati, kita apa namanya dengan semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu kita apa tunduk patuh ikhlas hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah atau tidak mempersekutukan Allah. Kemudian yang syahadat Nabi Muhammad SAW adalah kita beriman kepada Rasulullah, membenarkan berita yang datang dari beliau, ya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali sesuai yang dicontohkannya. Itu syahadat Muhammad dan Rasulullah. Syahadat yang pertama itu tauhid, syahadat Muhammad dan Rasulullah itu sunnah. Yang pertama itu menafikan semua kesyirikan. Yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah menafikan kebid'ahan ya. Jadi ini yang pertama, syahadat. Kemudian setelah itu, wa tuqimas shalah, engkau salat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian engkau menunaikan zakat. uh, Kemudian setelah itu engkau menunaikan puasa, yang melaksanakan puasa Ramadan dan engkau melaksanakan haji jika engkau mampu. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimallahu taala, fa'amal Islam ya faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'malil jawarih az-zahirah minal qawli wal amal. Maka Islam dalam hadis Jibril ini, yang dimaksud dengan makna Islam dalam hadis ini adalah amal-amal jawarih yang nampak, amal-amal yang terlihat gitu ya, dari ucapan dan perbuatan. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa huwa amalul lisan. Ini amalan lisan ya. Tadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang apa namanya ibadah secara mutlak. Kita memperbanyak zikir ya, memperbanyak apa namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita ya. Kemudian cuma iqamus shalah, adapun menunaikan salat, wa ita'uz zakat, melaksanakan zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini semua adalah amalan-amalan jawari, amalan-amalan fisik ya, yang tampak, yang harus kita upayakan, yang harus kita kerjakan gitu. Ada usahanya, ada upayanya. Kemudian beliau membagi amalan tersebut, ada amalan badani seperti salat dan puasa, itu adalah amalan badan, ya. Kita salat dengan badan kita. Kita puasa juga dengan badan kita. Kemudian wa ila amalin mali, dan juga ada amalan harta, yaitu menunaikan zakat. Wa ila ma huwa murakkabun minhuma, atau amalan yang di apa namanya digabung badan dan harta seperti haji dan umroh ya. Karena di jauh haji itu kita butuh fisik pergi, tenaga harus ada tenaga, kemudian harus ada harta. Ya, makanya ibadah itu ibadah yang sangat agung ya, haji tersebut mencakup ibadah haji mencakup ibadah badan dan harta. Dan di dalamnya nanti ada sedekah juga ya. Ada sholat juga ya. Kemudian dan seterusnya, ada puasa juga. Taib. Eh, Naam. Ya. Jadi Islam itu dalam hadis ini adalah amalan-amalan fisik ya. Maka Islam itu Islam, ya orang Islam ya kelihatan gitu, fisiknya itu kelihatan, ciri khasnya itu kelihatan ya sholat mereka. Orang Islam itu bulan puasa ya puasa. Orang Islam itu di bulan-bulan haji melaksanakan haji, jelas gitu. Ya. Kemudian
Di dalam hadis Ibnu Hibban yang di atas tadi ini sudah disebutkan ya, ada tambahannya kan, yaitu mandi janabah, kemudian menyempurnakan wudhu. Maka kata beliau, wa fi hadza ya, tanbihun ala anna jami'al wajibat az-zahira dakhilatun fi musammal Islam. Bahwa semua amal-amal yang zahir itu bisa disebut adalah amalan Islam ya. Amalan-amalan zahir seperti tadi, kita melaksanakan pekerjaan, kita berwudu, menyempurnakan wudu, kita apa? eh, Mandi janabah ya, atau kita berzikir ya dengan lisan kita, atau kita membaca doa, atau kita ya amalan-amalan inilah. Kalau perempuan memakai hijabnya itu Islam, itu amalan zohir Islamnya, zohirnya itu seperti itu. Itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di apa namanya disyariatkan, ya, dijelaskan Rasulullah SAW dalam sunnahnya ya. Dan kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala akan membawakan hadis-hadis ya tentang Islam ini, yaitu tentang bahwa Islam itu amalan zahir sesuai dengan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nanti kita akan masuk ini hadis ketiga ya. Setelah hadis ini, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi rukunnya, syahadatin la ilaha illallah, syahadatin la ilaha illallah ya. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Kemudian kita lanjut ya. Beliau kemudian mau mengatakan ya, di dalam hadis yang ditambah apa yang disebutkan Ibnu Hibban tadi, kan ini disebutkan ya bahwasanya fa idza fa'altu dzalika fa ana muslim. Kalau aku melakukan itu apakah aku orang Islam? Nabi mengatakan, "Na'am, iya kamu orang Islam, muslim." Apa kata beliau? Ya dulu ala anna man kammalal ittiyana bimabanil Islam al-khamsi sara musliman haqqan. Menunjukkan hadis ini, siapa yang mengamalkan 5 pondasi tadi, diamalkan sama dia, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, dia adalah hak orang yang muslim sejati. Gitu. Emang orang Islam sejati. Ma'anna, padahal kata beliau, man aqarra bi syahadatin sara musliman hukman. Padahal kalau cukup dengan syahadatain saja, secara hukum dia ini sudah muslim. Walaupun dia belum bisa melaksanakan sholat, haji, dan ya, orang yang mu'alaf misalkan. Bagaimana dia disebut muslim pertama kalinya, dia harus syahadat dulu ya. Kalau dia udah syahadat, ya dia wajib melaksanakan rukun Islam yang tapi sesuai dengan apa kemampuan dia. Sholat harus dia langsung saat itu dia harus sholat, tapi kalau belum hafal bacaannya maka dia belajar dulu. Kemudian beliau menyebutkan eh, tentang hadis-hadis ya, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah amalan zohir. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya ya. Nabi SAW bersabda, al-muslimu, orang Islam itu, man salimal muslimuna min lisani wa yadi, yaitu yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi, selamat dari gangguan tangan. Artinya orang Islam itu orang yang nggak ganggu orang lain. Nggak baik mengganggu dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Oh, ini Islam sejati. Kemudian, dari Abdullah ibn Amr ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi SAW, Ayul Islami khairun, Islam apa yang terbaik? Nabi bersabda, Antut'imat ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu engkau memberi makan atau engkau mengucapkan salam, Assalamualaikum gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh, terhadap orang yang engkau kenal atau yang enggak engkau kenal. Ini juga amalan zohir. Ngasih makan kan zohir gitu. Jelas dia mengirimkan uangnya atau dia bikin masakan, dia kasihin ke orang. Itu amalan yang nampak, yang jelas, yang zohir.
Di dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, ya Nabi SAW bersabda, Innalil Islami suwa wa manaron kamanari tarik. Sesungguhnya Islam itu ada tandanya ya, seperti menara yang jelas gitu di jalanan. Jadi kita itu tahu kalau ini wilayah ini dengan melihat ada misalkan ada menara yang besar. Oh itu di sana ya, itu tandanya gitu. Islam juga seperti itu. Kita tahu ini orang Islam. Apa Nabi SAW min zalika di antara tanda-tandanya yang jelas itu anta budallah wa la tusyrika bi syai'ah. Orang Islam itu hanya menyembah Allah saja, tidak melakukan kesyirikan dengan apapun. Ya, jadi harusnya ya Muslim itu ya beribadah ikhlas karena Allah. Dia enggak berdoa ke kuburan, minta ke kuburan misalkan atau percaya sama dukun, percaya sama peramal dan ini itu seharusnya orang Muslim itu bersih dari perbuatan itu. Waktu kimas sholat, mereka sholat. Ya. Jadi kalau mau tahu dia Islam atau enggak, sebenarnya lihat sholat enggak dia itu. Waktu dia zakat, dia menunaikan zakat. Ya. Watasuma Ramadan, dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dia amar ma'ruf nahi munkar. Wataslimu ka'ala bani Adam idza lakitahum, dan juga dia mengucapin salam apabila bertemu dengan mereka. Wataslimu ka'ala ahli baitika idza dakhalta alaihim, dan engkau masuk ke rumahmu mengucapin salam juga. Faman intaqasa minhunna syai'an fahuwa sahmu min islami tarakahu. Tapi kalau dia mengurangi amalan-amalan tadi sedikit ya, atau sesuatu dari itu, maka dia telah meninggalkan sebagian dari kemuliaan Islam ya. Waman yatrukuhunna faqad nabadal Islam wara'az zahri. Tapi kalau dia tinggalkan semua amalan ini, sungguh dia telah mencabut Islam dari punggungnya. Ya, jadi kalau nggak ada sama sekali amalan-amalan rukun Islam nggak dia amalkan, amalan-amalan yang ini tidak diamalkan, maka dia sudah mencabut Islam dari dirinya ya. Kemudian ini juga sama ya, diriwayatkan Ibnu Mardaweh ya dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, al-Islamu diya'un wa alamatun kamanarit tariq. Islam itu bercahaya dan memiliki tanda-tanda seperti menara di jalanan ya. Fara'suha wa jima'uha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan yang paling tinggi dan yang mengumpulkan semua itu adalah syahadatain. Ya la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Kemudian wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa tamamul wudu, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyempurnakan wudu, wal hukmu bi kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah, wa ta'atu wulatil amr, mentaati pemimpin kaum muslimin ya, wa taslimukum ala anfusikum wa taslimukum ala ahlikum, kemudian mengucapkan salam dan juga mengucapkan salam ya, atau maksudnya ini engkau menjaga dirimu kepada tidak menzolimi dirimu juga bisa ya, dan juga tidak menzolimi keluargamu, atau mengucapkan salam apabila engkau masuk ke rumahmu. Wa taslimukum ala bani Adam idza laqitumuhum, atau engkau mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang lain apabila engkau menemui mereka. Nah, ini semua adalah dalil-dalil ya tentang bahwasanya Islam itu secara zahir, Islam itu adalah amalan-amalan yang secara zahir nampak terlihat ya. Kemudian kita ringkasnya, ini semua adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah eh, amalan zahir ya. Nah, kemudian beliau membawakan tentang mana iman. Ini ya. Wa amal iman, adapun iman, faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi bil i'tiqadat al batinah. Nabi SAW menafsirkan makna iman dalam hadis ini adalah eh, hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya, keyakinan, kepercayaan ya, yang bersemayam di dalam hati ya, yang itu menjadi penggerak dia melakukan atau meninggalkan, dan ini adalah pondasinya ya. Akidah ini utama, ini adalah usulnya.
kenapa kita melakukan sesuatu, kenapa kita meninggalkan sesuatu. Dan semua manusia punya keyakinan. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan pun dia punya keyakinan. Apa keyakinannya? Dia nggak percaya Tuhan, itu keyakinan dia. Kenapa dia tidak beribadah kepada Tuhan? Karena dia nggak percaya Tuhan, sehingga dia meninggalkan ibadah. Kenapa dia berani melakukan sesuatu hal ya yang dilanggar dalam syariat? Karena dia nggak meyakini kalau ini dilarang Tuhan, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang Muslim, kenapa kita sholat? Karena kita berkeyakinan, meyakini ini perintah Allah. Kita meyakini Nabi Muhammad SAW menerima perintah ini Mi'raj ya ke langit 7 ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, dan di Al-Quran banyak perintah-perintah sehingga kita melaksanakannya. Dari mana itu? Itikad, keyakinan. Keyakinan kita kepada Al-Quran, perintah sholat itu ada di Al-Quran. Keyakinan kita kepada hadis, ya perintah sholat itu ada di dalam hadis, ya. Kemudian juga ijma para ulama, perbuatan para salafus soleh, mereka melaksanakan sholatnya 5 waktu yang wajib. Ya, makanya Nabi menafsirkan iman itu dengan keyakinan-keyakinan yang batin, ya, yang ada di dalam hati. Nabi bersabda, yaitu iman itu antu minabillah, engkau meyakini Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, ya. Tidak hanya percaya, ya, melainkan sesuatu yang kuat, menjadi keyakinan yang kuat dalam hatimu, yang dengan keyakinan inilah engkau melakukan sesuatu dan engkau meninggalkan sesuatu. Dengan keyakinan inilah engkau berharap dan engkau takut. Dengan keyakinan inilah juga engkau mencintai, ya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, sehingga kita berharap hanya kepada Dia. Sehingga kita meminta hanya kepadanya, sehingga kita pun takut ditinggalkannya, takut dihukumnya, takut diazabnya kalau kita melaksanakan larangan-larangannya. Dan kita pun melaksanakan perintah-perintah karena kita yakin, ya, apa yang diperintahkannya itu akan membawakan kemaslahatan buat diri kita di dunia dan di akhirat. Dengan semua perincian makna iman kepada Allah, kemudian kepada para malaikat, ini juga keyakinan kita, ya. Ya, keyakinan orang beriman itu ada malaikat yang Allah ciptakan sebagai makhluk, ya, yang menempati langit, dan mereka memiliki nama-nama, mereka memiliki sifat-sifat, mereka juga memiliki tugas-tugas yang Allah ciptakan dari cahaya. Di antara mereka ada yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril, ya, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Al-Muqarrabun yang memikul arsy. Juga ada para malaikat yang setiap hari, ya, masuk untuk ibadah di Baitul Ma'mur, ya. Kemudian ada malaikat yang naik turun, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang mengawasi kita, ada malaikat yang menjaga kita, ya. Wa yursilu alaikum hafazo. Kata Allah, Allah mengutus kepada kalian malaikat hafazo. Kemudian ada malaikat yang mencari majelis ilmu, dan seterusnya. Ada malaikat di hari Jumat di pintu-pintu masjid mencatat, ya, siapa yang datang ke masjid lebih awal, dan dia tutup catatannya saat khotib sudah naik mimbar. Ada malaikat di waktu asar dan di waktu subuh bergantian menyaksikan, ya, manusia, dan semua malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan juga Nabi SAW kabarkan, ya. Baik ada namanya atau sifat-sifatnya, ya, baik sifat fisik atau akhlak mereka atau tugas-tugas mereka. Kemudian beriman kepada kitab. Nah, ini juga keyakinan kita. Allah menurunkan kitab. Dan kita meyakini Al-Quran itu adalah kitabullah. Taurat itu adalah kitabullah. Injil itu adalah kitabullah. Zabur itu adalah kitabullah. Suhuf Ibrahim Musa adalah kitabullah. Dan kita beriman kepada semua kitab itu. Kenapa? Allah yang menyuruh kita untuk beriman kepada Alkitab tersebut, ya, dan semua perinciannya. Wa rusulihi, kita juga beriman kepada semua rasul-rasul Allah, ya. La nufarriqu baina ahadim minhum, tidak ada kita beda-bedakan mereka, semuanya kita imani, ya. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, dan juga orang-orang beriman juga telah beriman. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim minhum.
Ya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dalam surah An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya. Rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Kitab di sini adalah Al-Quran. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan wajib kalian juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, ya, yang Allah sebutkan nama-namanya, baik terperinci, ya, wa atayna Daud zabura, misalkan Allah berikan kepada Nabi Daud Zabur dalam surah An-Nisa. Allah juga sebutkan wa atainahul injilah, ya, fihi hudan wa nur, dan kami telah turunkan kepada Isa Injil, di dalamnya ada hidayah. Jadi kepada Nabi, apa namanya, kepada Nabi Musa alaihissalam, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur, dan kami telah turunkan kitab Taurat, di dalamnya ada cahaya dan hidayah. Dan juga suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ya, dalam surat Al-A'la itu, ya. Kemudian beriman kepada ba'si ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian, yaitu hari akhirat, ya. Wa tu'mina bil akhir bil yaumil akhir, ya, hari akhirat, yaitu hari kebangkitan setelah kematian. Wa tu'mina bil qadari, dan beriman kepada takdir, khairihi wa syarri, yang baik atau yang buruk, ya, yang menimpa kita. eh Kepada takdir ini ada 4 rukun, ya. Yang pertama, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi. Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah telah mencatat semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dialah di sisi Allah lah semua kunci-kunci yang gaib itu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdir ini gaib, yang mengetahui hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang ada di lautan, apa yang ada di daratan. Allah mengetahui semuanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Tidak juga satu benih yang ada di dalam bumi, di dalam tanah itu, wala yabisin wala radbin ila fi kitabim mubin. Tidak juga yang kering, tidak juga yang basah, kecuali semuanya sudah Allah ketahui, dan semuanya sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan di dalam Lauhul Mahfuz. Ini adalah beriman kepada takdir, dan wajib kita imani ini, ya. Berbeda dengan qadariyah tadi yang menyelisihi takdir, ya. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil, ya, tentang beriman kepada perkara-perkara akidah ini tadi. Sebagaimana yang sudah kita bacakan, surah Al-Baqarah tadi 285, juga surah Al-Baqarah 177, ya, walakinnal laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kutubi wan nabiyyin wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, dan banyak dalil-dalil ini, banyak banget, ya. Surat Al-Baqarah 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati ila akhiril ayat, sampai akhir ayat tersebut. Juga dalam surah An-Nisa juga sama, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, sampai akhir ayat. Dan ayat-ayat yang lain mewajibkan kita untuk beriman kepada rukun-rukun iman ini, ya. Dalam surah An-Nisa juga Allah sebutkan itu, wa may yakfur billahi wa malaikati, ya, tadi, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya. Dan dalil-dalil yang lain. Taib, mungkin kita cukupkan sampai sini, ya, karena waktunya di maghribnya di Madinah ini sekarang agak cepat, maka kami mohon maaf, ya, nggak bisa dilanjutkan. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan
Satu pertanyaan mungkin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Mas Dani. Oh, naam. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin bertanya, Pak Ustadz. Saya itu pada saat ini saya sedang memperdalam Al-Quran ya, terutama bahasa Arabnya. Nah, saya mau tanya, Pak Ustadz, kalau dalam menerjemahkan Al-Quran, nah kalau misalnya kita eh, bacanya masih bukan terbata-bata ya, bisa sih bisa, cuman kadang-kadang panjang pendeknya masih kurang memahami itu. Kalau misalkan kita belajar seperti itu, apa kita belajar tahsinnya dulu apa gimana pas saja jangan. Baik, wa jazakumullah khair. Naam, Al-Quran itu adalah kitab penuh keberkahan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Dan kitab ini kami turunkan penuh keberkahan. Jadi mempelajari apa saja dari Al-Quran kita akan dapat berkahnya. Mempelajari hurufnya, ya, cara bacanya, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifat hurufnya. Cara baca Al-Quran adalah tahsinnya, ya, atau mempelajari maknanya, kemudian memahami maknanya, setelah itu kita mengamalkannya, mendakwakan, dan seterusnya. Itu penuh keberkahan karena dia kita penuh hidayah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya kita lakukan mempelajari cara bacanya, ya kita cari guru yang terpercaya, yang makhrajnya. Kalau belajar Al-Quran, baca Al-Quran itu harus talaki langsung ya, harus dari guru yang langsung biar bacaan kita benar. Kemudian setelah Hmm. itu yang wajib kita pelajari bacaan Al-Quran itu surah Al-Fatihah. Itu udah wajib itu hukumnya. Nggak boleh kita nggak bisa baca surah Al-Fatihah. Orang Islam wajib bisa baca surah Al-Fatihah. Maka pelajari baca surah Al-Fatihah dengan benar ya, dengan guru yang benar. Karena kenapa wajib? Karena ini adalah rukun dalam sholat yang selalu kita baca dalam sholat. Adapun yang lain itu tidak wajib ya. Maksudnya ya ini kesempurnaan aja. Kalau kita mau mempelajarinya lagi, membacanya dengan benar, ya surat-surat yang pendek, misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Juz Amma ya kita pelajari dengan benar itu lebih bagus tentunya, lebih baik lagi ya. Tapi yang wajib dulu adalah surat Al-Fatihah. Kemudian memahami Al-Quran juga wajib. Karena gimana kita menjalani kehidupan ini dengan keyakinan yang benar kalau kita nggak mentadaburi Al-Quran. Jadi Hmm. boleh kita memahami Al-Quran ya, memahami Al-Quran. Misalkan kita mentadaburi Al-Quran dengan Al-Quran yang diterjemahkan. Boleh Hmm. kita baca Al-Quran, terus kita baca terjemahannya yang kita pahami, mudah kita pahami, dan insya Allah Al-Quran itu mudah. Allah berfirman, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran kami turunkan, kami mudahkan untuk menjadi peringatan. Siapa yang mau jadi ngambil pelajaran? Kita baca, Hmm. tadaburi. Tapi ini bukan satu-satunya cara kita memahami Al-Quran, karena bahaya. Nanti ada kalimat-kalimat, ada pemahaman-pemahaman yang kita salah memahami. Maka yang mudah yang kita pahami ya. Misalkan ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabbmu yang menciptakan kamu dan orang tua kamu supaya kamu takwa. Ini kan mudah kita pahami. Oh, Allah menyuruh saya ibadah. Kemudian Allah berfirman misalkan wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaro. Takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Wah, kita mau dibakar kalau kita kufur, kalau kita nggak beribadah, kita jadi takut sama Allah. Kita baca kisah Nabi Yusuf, kita baca kisah Nabi Musa, misalkan kita dapat pelajaran di sana. Kita nggak paham, tapi ada terjemahannya dan ada tafsir yang sudah diterjemahkan juga dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Kita baca apa? Tapi kalau berkaitan dengan lebih dalam lagi tentang hukum, tentang fikih, tentang akidah, etikot, tentang memahami satu ayat, memahami makna ini, apalagi sampai membantah orang lain, wah ini nggak bisa kita baca sendiri, nggak bisa kita pahami sendiri. Wajib kita bertanya kepada
ahlinya ya, kepada para ulama tentunya. Wallahu ta'ala alam ya, mungkin cukup ini yang bisa kita Ya, Ustaz. sampaikan Izin ya. kalau Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. jazakumullah khair. Baik, Afwan, ini Ana di sini maghrib 1 menit lagi dengan Kang siapa ini? Masya Allah. Oh, yang ini ya, AP Kausar itu, Bang Kausar ya. Hayakallah, barakallahu fikum. Senang. Nah, hayakumullah. Taib, ana cukupkan ya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.